Oke. Yang ini ada nggak ya? Siapa namanya? Apa? Si Siapa? Wahyu. Wahyu tidak ada Pak. Oh, iya ya. Ya, Pak. Baik. Coba mulai lagi ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Kita berdoa oleh siapa? Ayo. Dua ya. Ya. Masa depan ya. Berdoa, mungkin berdoa. Mari kita berdoa. Lalu agama kita aman. Kalau besar, Oke. Hari ini siapa? Si Wahyu nggak ada ya? Wahyu ada itu. Baik. Anak-anak, dulu waktu bapak kecil, waktu bapak kecil segini. Ya. Sekarang sudah segini Pak Julan. Ya. Ini baju kecil begini. Ya. Waktu bapak kecil, Pak Jul dulu itu ya. Ya. Tidak punya yang namanya ini. Apa? Pak Jo waktu sekolah tidak punya pulpen. Jadi Pensil, adanya pensil. Waktu sekolah tuh, apa nggak ada pulpen. Karena pulpen zaman dulu itu untuk orang-orang yang sudah dewasa, ya sudah besar. Jadi kalau ditulis itu kotalah nggak bisa dihapus. Kalau pakai pensil kan bisa dihapus pakai penghapus ya. ya. Gitu. Jadi dulu ini susah. Sama satu lagi. Nih, dulu bapak nih. Ya. Ini tas. Ya. Tas bapak dulu jelek, pakai karung, dikasih tali rapia, dikasih tali begini. Sekarang tas kalian sudah bagus-bagus ya. Ya. Jadi small. Kalian juga tebal-tebal, kuat-kuat, ya. Dulu ini tidak ada yang namanya papan tulis. Adanya yang aku gitu, yang aku dan yang jauh nah, sekarang sudah ada pakai sekali. Baik, hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Bahasa ini. Siapa yang kita bahasa Inggris? Semuanya ini nanti. Aneh, kenapa kita harus tahu bahasa Inggris ya? Kenapa kita tahu bahasa Inggris? Karena kita hidup dengan orang lain. Jadi besok pergi ke Amerika, nah, jadi di Amerika menggunakan bahasa Inggris. Yang penting bahasa paling dengan pasti mereka nggak mengerti, ya kan? Oke. Iya, orang Jepang yang bahasa Jepang, tapi kan bahasa orang ini adalah bahasa Inggris, ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Namanya things in the classroom, ya. Ini ya, Bapak kasih lihat PowerPoint-nya ya. Bentar ya. Kelihatan nggak di depan? Kelihatan ya?
Nah, di situ pun nggak ada. Tuh, kok bunyinya. Nah, bunyi terus nih ya. Tuh, di situ juga ada. Nah, itu dia. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Mantap ya. Kok di situ juga? Ada di sini minimal. Dua. Ada dua rumah ya. Situ dengan situ. Tuh. Anak, Ya kan? hari ini ada yang sakit nggak? Ada yang belum sarapan? Maka semuanya sudah siap untuk belah. Ya. Jangan lupa paling karena kalau pagi-pagi kalau perutnya lapar, maka kita akan lemah di jalannya. Nah, ulang, Anda sarapan apa? Sayur. Bayu, kamu Bayu. Nasi sama? Apa? Sarapan apa? Mau mie? Sarapan apa di pagi? Oh, ayam. Ayamnya digoreng. Jadi hari ini coba kita lihat di ruang kelas. Ya, di ruang kelas kita ada benda-benda apa aja sih di ruang kelas kita ini? Lemari. Ada foto siapa nih? Foto Jokowi. Jokowi sama Bapak Wakil Presiden. Itu terakhir kita bakal berdua apa nih? Dulu baru. Agnes, apa tadi? Bilang apa lagi, Nes? Di ruang kelas ini, Nes. Ada lagi Pak angin. Kalau malu apa tadi? Itu langit ya? Jadi di sini bentuknya apa nih? Betul, kalau ada meja biasanya ada kursi, ya. Mau apa? Ya, ini mau apa? Ya. Ada banyak sekali benda di ruang kelas, ya. Nah, dari sekian banyak benda-benda dalam kelas, kita ambil 5 saja ya. Karena kalau banyak nanti kalian akan lupa. Jadi kita ambil 5 saja, yang penting sedikit tapi ingat kalian ya. Ya di depan ini. Di depan ini nomor 1 ya, yang Bapak kasih warna merah ini. Ini gambar orang pinter balik deh, Pak atau orang coba aku nanya deh, ada yang tahu nggak tas ini apa sih Pak fungsinya Pak? Untuk buku bawakan. Untuk buku, bawa bekal, bawa pensil, buku. Nes, tas ini untuk apa fungsinya Nes? Bawa bekal kita Nes ya. Bawa kipas juga nggak bawa kipas? Bisa. Ini lemari, bawa kipas bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak muat. Sudah pintar, karena sudah pintar ya. Ya. Lalu betul ya, ini namanya tas. Tas atau langsung. Kalau pintar ya. Yang nomor 2. Pulpen atau pen. Fahmi, pulpen ini apa sih? Pen. Untuk nulis kita ya. Pulpen untuk menulis. Ya. Pak, kalau pakai pensil bisa nggak? Bisa. Ya, bagus. Sekarang Bapak nanya ke Ulan, ya. Ulan. Ini nomor 3 ini gambar apa sih Ulan? Buku pintar ya. Ulan, buku ini apa ya namanya? Menulis. Yang itu apa? Itu untuk gambar, untuk menulis.
Anak-anak, buku itu tidak selalu yang kalian pikirkan. Ini juga disebut dengan buku. Nih. Buku itu, itu kan banyak kan? Ini juga disebut. Tapi biasanya yang kalian bawa di tas itu namanya buku tulis, ya? Tapi ini juga namanya buku ya. Lihat ya. Lanjut. Coba namanya. Ini nomor bagus. Ini namanya apa? Kursi. Ada yang lain ya? Kita belum habis. Meja namanya itu apa? Di chat. Oke. Kalau makan sendiri bisa kita pakai namanya meja. Betul nih itu ya. Terakhir kelima. Apa ini? Kursi, ya. Nah, untuk dulu. Ini sudah kita semua ya. Paham ya? Anda lalu ada apa ini? Baik. Apa ini? What is this? Nah, kita sudah mulai masuk ke bahasa Inggrisnya ya. Dan bahasa Inggrisnya. Sekarang kita masuk ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita lagi bahasa Inggris. Lihat depan ya. What is this? Ini apa gitu ya? Kira-kira betul. Kira-kira depan. Semua yang depan itu. Ini namanya tas. Tas ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ini warna kuning sebenarnya. Jadi tas itu bahasa Inggrisnya coba dengerin bapak ya. Nanti itu ulangin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. B. Lagi. B. Ya. Yang tulisannya warna kuning ini berarti tas ya. Baik, ini warna kuning. Maka kasih warna supaya kalian bisa membantu mengingat yang warna itu. Nah ini dia. Ini gambar apa yo? Ada yang tahu nggak pulpen bahasa Inggrisnya apa? Pena. Ini warna merah kan? Pulpen itu bahasa Inggrisnya pen. Ulangi salah bapak. Pulpen. Pen. Lanjut. What is this? Itu gambar apa nih? Buku-buku ya. Siapa yang suka buku-buku? Nggak suka ya? Buku. Nah, betul, ini buku. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya buku itu apa? Yang ini nggak? Pinter sendiri. Ini ada warna ungu ya, kelihatan di bawah ini. Bahasa Inggrisnya
Berarti dulu ya. Dari dalam main bertajam ya. Ini anak-anak ya. Kalau ada adik-adik kalian, contoh seperti sih, kayak gini sih kan? Kalau kayak gini sih bawa pisau atau bawa gunting nih kayak gini nih. Kalau ada adik ini begini, kalian ini sudah besar ini harus cepat mengambil ya. Yang harus cukup gak ada orang di pukul jadi guntingnya parah. Karena yang tempat dari kita itu belum tahu ya, belum tahu ini benar-benar aja nih. Ini potong dulu sendiri. Nanti kalau lihat adik-adik kalian yang masih kecil, kalau bawa pisau, bawa yang berbahaya, harus kalian ambil terus disimpan, gitu ya. Paham nggak? Ya, paham. Boleh kan? Lanjut ya. Ini namanya buku ya. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya meja? Ayo, nggak bisa bahasa dia. Adanya pulpen. Pulpen. Apa meja bahasa Inggrisnya? Nih, bapak. Nah, dia. T. 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 Apa? Table. Betul Bayu. Meja bahasa Inggrisnya Table. Table. Ya. Kursi. Ini namanya Kursi. Bahasa Inggrisnya apa? Bentar. Tadi Bayu sudah jawab betul ya. Bapak kasih ini apa namanya reward. Bayu ya. Santai. Tidak apa. Thank you. Ini apa itu? Kursi ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ayo apa ya? Bisa baca tulisannya. Jadinya chair ya. Baik. Jangan kerja. Ayo, ulangi sama Pak. Chair. Ya. Anes, chair. Bulan. Ya, mantap ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Pertanyaannya kan? Ada. Enggak sih. Serius. Baik. Lihat ke depannya. Lagi-lagi kita ketemu dengan hewan Oke. Coba lihat di depan ini. Ya. Ada gambar buku. Ini buku. Nah, kalian di sini diminta untuk melengkapi huruf yang kosong. Ya. Ya, ini begini, kan di depan. Itu dia. Ya kan? Itu bahasa siapa? Tapi yang kita begini, tapi ini ada kurang di depan. Coba lihat di depan ini. Nah, ini bapak dari sini. Bu, ya kan? Bu. Tapi bahasanya kan buka. Kurang ini biar ada yang bisa menjawab. Pak, kurang ini apa? Kalau itu kurang tepat, ya. Kalau kalian jawabnya itu, maka jawabannya kurang tepat. Boleh di depan ya. Survei yang membuat akan dulu. Yang survei yang membuat tidak. Terus
Berarti sudah bisa ya. Baik. Lanjut. Kalian ada sendiri ya. Yang Ini untuk apa? Ini gunanya apa? Ada itu ya fungsinya untuk gendong. Ayo kami ke gendong. Itu untuk membawa yang bisa kalian bawa. Tidak mungkin kalian dari rumah. Kalau dari rumah biasanya kalian bawa buku, bawa pulpen, bawa pen, masuk ke dalam tas, terus diikat tasnya ya. Lalu nggak mungkin kalian bawa kursi di rumah kan? Ya ke depan, kembali ke materi lagi. Ini dia. Tas. Tadi bahasa Inggris apa? Betul. Ransel itu selama hari di tas. Tapi tadi kita sudah bahas ya. Ingat nggak nih yang warnanya kuning nih? Tas itu bahasa Inggrisnya. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nih, huruf apa yang kosong? Tangan. Tangan baik. Yang lain diam dulu. Bapak ke Bayu. Baik. Ini huruf apa yang hilang? Huruf K. Ada yang lain? Kalau menurut Dede, K juga. Menurut kami huruf apa yang hilang? Hah? Kami. Itu yang hilang huruf K apa? Bulan. Kira-kira huruf apa yang hilang? Tadi ada yang di maju buka, juga, huruf B. Kalau menurut Agnes, ini huruf apa yang Agnes? Huruf apa? Bu. Oh, huruf bu. Ya, baik. Jadi kita lihat ya, apakah huruf K atau huruf B? B kan? Huruf B membuat jadi yang betul adalah jawabannya siapa? Jangan kalau dari atas ya. Ya, ini B. Yang bilang hurufnya B. Sekarang kita akan bermain game. Ada kita main game kan? Game kan? Tapi di sini gamenya mediksi. Betul, kita sendiri main yang tapi harus betul harus sesuai ya. Sama nanti sama gitu. Itu dia di depan ya. Yang pertama ada apa nih? Ini. Ini tulisannya apa ini? Yang atas ini. Buku. Tulisannya apa? Oh, buku bag sih. Buku itu bahasa Inggrisnya buku.
Ingat ya? Buku bahasa Inggrisnya book. Bukan bag. Kalau bag itu tas. Buku. Ya, ini. Yang pertama adalah buku. Nanti kalian tarik garis ya. Mana dia? Siapa mau coba nomor 1? Mau di depan? Apa tunjuk Bayu dulu ya? Ini Bayu semua ya. Langsung Bayu gariskan ya. Yang mana dia? Nih, peran aja peran. Ya, ini. Ada garis mana? Nah, Itu ke ini. mana? Ini ke Ini. yakin. Ya. Ya. Tapi Bayu tetap di sini. Buku ini kata-kata Bayu yang ini. Ini. Bukan lagi apa? Bukan ini. Oh, yang ini yang warna biru ini. Ya, ini. Nah, kita lihat ya. Begini. Ya, berikutnya siap nomor 2 ini apa ya tulisannya ya? Ini ada warnanya warna biru. Nih ada tulisan biru nih. Nah, kalau biru itu apa budaya tadi? Ingat nggak? Meja itu bahasa Inggrisnya T. Bahasa Inggrisnya siapa yang mau mengerjakan dia? Ulang, depan boleh. Ya, ya. Pelan ya. Nah, coba, tarik garis ini kemana nih? Itu ke sini. Ya, kita lihat ya. Betul atau salah ya? Betul. Apa lagi kan ada halaman. Bagus ya. Lanjut. Ini Bapak punya yang nomor 3 ini. Nomor 3 ini tulisan warna apa ini? Masih ingat nggak? Tadi yang warna merah itu apa? Pulpen bahasa Inggrisnya apa? No. Pulpen bahasa Inggrisnya? Siapa yang mau jawab untuk 3? Oke, Gilbar. Ya, Gilbar. Kami nggak malu ya. Kalau sana kita belajar ya. Ya. Kalau sana kita belajar ya. Kami ini coba lihat ini. Mana yang gambar pulpen di sini? Pen. Mana? Masa ini? Bukan. Ini kan? Apakah ini pulpen? Bukan. Ya. Kamu lihat. Mana yang gambar pulpen? Tuh kelihatan. Ya, itu dikasih Bukti ya. Sudah kami. Betul. Oke, sekarang ini kursi. Ya, kursi ini tadi bahasa Inggrisnya dia warnanya hijau. Iya. Masih ingat nggak kursi bahasa Inggrisnya apa? Ini agak besar ya. Kita ada warna sedikit kita ya kita itu betul warna begitu
C, ada dia bilang nggak percaya sendiri. Ya, sini ya. Oke, huruf C ini bahasa Inggrisnya. Dede, maju depan, tunjuk mana C. Nanti bawa panggung sini. Nah, mana yang C? Yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang ini enggak? Terlihat ya, survei. Betul. Betul dong. Nanti ini baca-bacanya dimakan. Bila dimakan itu dipanggil. Nanti kita. Lanjut ya. Nih, terakhir ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa ini? Ingat nggak yang tadi orang kuning itu back ya. Agnes, ayo di depan nih. Ini mana? Cari yang gambar back mana sebelah atas. Tunjuk mana yang gambar tas. Betul, survei membuktikan. Anda sudah hebat ya. Oke, mari Anda bahasa Inggris terus ya. Jadi bahasa Inggris harus kita latih biar bisa bahasa Inggris. Oke. Sampai sini. Bapak, Ibu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. 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 Tanya apa Pak nih? Kalau ada pertanyaan. Oke. Lanjut ya. Sekarang ini Bapak ada yang namanya Hadiah. bukan hadiah terus kalian. Nah, ini dia. Apa itu, Pak? Oh, mau dia. Pak. Bentar ya. Ini page ini kita akan menempel. Ini dia nih. Mana sih? Ini Bapak. Ini ada kotak-kotak ya. Itu ya. Bapak sekarang minta Fahmi untuk menghitung ya. Ada berapa kotak Bapak? Fahmi ya dia ya. Itu Fahmi. Terus? Habis 2 berapa? Habis 2 berapa? 3. Habis 3? Iya. Habis 3? 1, 2, 4. Di 3 dulu di 3 terus 4. Habis 4 berapa? Habis 4? 5 lagi parah. Oke, ada 5 kotak ya. Nanti kalian gunting, lalu tempel di mana tempat ini pulpen. Nah, Bapak gunting pulpen, jadi Bapak tempel di sini ya. Kalau yang nanti yang dapat meja, tempel nih, maka tempelnya di meja. Nah, bentar ya. Nih, ada kalau nanya boleh ya nanya. Nggak senang. Hah? Nggak senang? Caranya PowerPoint-nya belum stop ya. Belum stop dulu ya. Belum stop.
Aku gigi deh. Mungkin mana? Nah, oke. Jadi nanti ini ada kotak-kotak, Iya Pak. ya, ada yang nempel ya. Ya Pak. Ini bunyinya cuma satu ya. Ya Pak. Jalan. Jadi nanti kalau bunyinya banyak, diambil sama adanya dulu. Bunyi apa bunyinya? Nah, kamu bapak Abang, Ji. dokter Banggar ya. Seperti Anji. hewan apa ini besar? Ya, betul ya. Kalau nanya pelan ya. Lagi kali ini juga juga ngomong, yang itu pelan. Ya Pak. Kalau itu berbahaya ya. Bahaya. Baru ngapain? Dan pengalaman juga nanti itu. Kalau kecil. Oh, nanti ya. Apa lagi mana Pak? Karena Ya. Kita dari itu. kalian sudah megang semua ya. Sudah Pak. Contoh, Lagi. Bayu, Bayu tulisannya apa itu? B. Baik, betul. Ya B. Baik itu artinya apa? Answer. Kalau punya diri, apa tulisan itu? Buku. Bahasa Inggrisnya apa? Buku. Pami? Pur? Bahasa Inggrisnya? C. Kalau ulang. Apa itu? B. Bahasa Inggrisnya? Kalau punya Anes apa Anes? Gimana nih? Ini pun bukan bahasa Inggrisnya pen ya. Nah, sekarang Bapak kasih kalian yang namanya ini apa nih? Nomor ya, Nanti. dan mau kalian menempel di belakang lawan ya. Kita. Baru Kita. kamu kalau ini seperti ini. Saya apa jadi? Buku berarti jadi itu. Tidak. Benar ya? Ya. Jadi kita dari bilang kan deh Bang itu Pak, ini yang bisa. banyak sekarang Mas harus sudah berapa baru berubah nih terus di rumah harus juga ya habis itu double tiknya di rumah ya tahan ya depan oke silakan dikerjakan ayo gimana nih kitanya kita oke buat dulu buat sampah ini banget ya ya tapi yang ini kalau dari buku kamu kursi saya kursi ini ada saya lebih ya kamu meja dan itu di meja yang ada itu ya di bawah saya di bawah
Oke. Beli kalabil dari apa? Tuh pintar ya, harus pintar sekali ya. Dan sudah Pak. Ya, samanya di dalam kontrakan ya, itu kesempatan yang nanti ini ya. Memang simpan. Oke, ada ini. Mana sih? Ada ini ya, baik-baik ya. Kontak. Pak sudah Pak. Ya, ketemu ya. Kalian sudah ketemu ya. Ya, ini Mas Bapak. Baik. Baik. Bapak mana ya? Boleh ya? Ya, apa lagi? Boleh kerja? Baru. Paham kerja? Saya di mana dulu? Kursi boleh kerja? Bukan apa nih? Lah. Jam siapa? Ada dalam satu nih. Sebentar. Kalian buru-buru sekali. Oke. Ada yang kamu nggak? Ya Pak. Hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Bulan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Agnes, apa juga ya? Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang materi benda-benda di dalam yang pertama ada yang namanya bahasa Inggrisnya apa? Ransel. Beg. Ya. Tas bahasa Inggrisnya Pulpen. bahasa Inggrisnya lalu apa lagi? Buku bahasa Inggrisnya buku bahasa Inggrisnya buku. Lalu ada apa lagi ya? Bahasa Inggrisnya chair. Lalu ada apa lagi? Meja bahasa Inggrisnya apa? Table. Nah, ya itu semua kita sudah belajar ya. Tapi ya main yuk. Ya, apa lagi kita bisa ya? Ya. Jadi selain meja, kursi, pulpen, ya, tas, banyak lagi juga di ini. Masih banyak sekali ya. Oke. Bagaimana? Perasaan kalian dari mana? Kalau tadi sudah belajar materi benda-benda yang ada di kelas. perasaan kalian gimana nih? Dan apa? Perasaan kalian gimana setelah belajar? Iya, bagaimana perasaan? Your feelings. Yang mana ini? Ya, how about your feelings?
Baik, anak-anak. Ya. Nanti di kantor ya. Nanti bapak adakan lagi. Ini nanti bapak kasih kalian untuk penguatan, ya. Enforcement kalian di rumah. Jadi nanti kalian menempel lagi yang ditulis ini, tapi nempelnya di rumah. Tadi ini yang warna merah ini apa ya? Pulpen. Yang warna merah itu adalah pulpen. Ya. Jadi sebenarnya nanti bapak akan kalian bagian ini satu-satu. Kalian meeting di rumah, kalian kalau pulpen nempelnya di depan ya. Jangan pulpen nempelnya di depan. Salah. Sama juga meja. Kalau di sini tulisannya biru, table, meja, maka nempelnya di meja. Di rumah kalian. Ada meja kan? Nah nanti selama 1-2 hari lagi ke depan, bapak akan minta hasilnya, bapak akan hubungi orang tua kalian. Ya, paham? Nanti bapak kasih ya di kantor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Baik. Setelah kita belajar bahasa Inggris, maka kita berdoa. Berdoa supaya apa sih berdoa itu? Betul, supaya kita tetap sehat ya. Ada teman-teman kita di rumah sakit yang sakit, ya. Tidak bisa ke sekolah. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita berdoa kesehatan ya. Siapa yang ingin berdoa? Boleh. Siap. Teman-teman, sebelum kita Istirahat. marilah kita berdoa. Guru teman-teman mengikuti berdoa. Mulai. Selamat pagi ya. Di sini kalian boleh makan ya, kalau bawa bekal boleh makan bekalnya. Ya. Ada bekalnya. Hati-hati ya. Hati-hati, kalian belum makan. Ingat, sampah buang ke sampah. Ya, Alhamdulillah Pak, sudah selesai Pak. Iya Pak. Belum mendengar suaranya Pak. Oh, iya Pak. Oke. Bu Ami nggak bisa sit in ya hari ini ya? Iya Pak. Bu Ami nggak bisa sit in. Bu Ami ya. Internet saya nggak bagus Pak. Sebentar Pak. Saya coba. Oh sudah pakai ini. Oke. Sekarang bisa dengar suara saya Pak Prasojo? Dengar Pak. Oke. Oh wait, where is my Zoom? Oke, saya akan komentari, tapi ini komentar umum ya Pak ya. Karena mohon maaf tadi saya sambil ngajar soalnya. Oke, well, in terms of the syntax of your teaching, I think your syntax is pretty good. You have the opening, and then the main activities and the closing. And in the opening, you also do most of
most of the component in opening classroom. You do the greeting and then praying and then doing a perception, and you also telling them the objective of the teaching, and also you do the previewing. But probably one note that I can tell you, probably the students do not really they do not need to know about the phases of your teaching. Something like in your slide, the title is actually your activity, so something like previewing. Jadi mungkin tidak perlu Pak di slide-nya, oh itu Anda sedang previewing. Tapi misalnya dengan pertanyaan, misalnya what are we going to do today, misalnya, itu kan previewing. Jadi tidak perlu disebutkan sebagai previewing, tapi cukup dengan telling them the coverage of your study. Oke, Pak Prasojo. Iya Pak. Tadi kira-kira Bapak pakai bahasa Inggrisnya berapa persen? Ya, mungkin di bawah 10% nanti Pak. Berapa Pak? 10% ke bawah Pak, udah nyampe 10%. Di bawah 10% ya, berarti 90% itu pakai bahasa Indonesia. Padahal Anda ngajar bahasa Inggris, katakanlah yang kemarin saya sampaikan. Probably some teachers underestimate the students' ability in speaking English. Padahal tadi saya melihat siswa-siswi bahwa Pak Prasojo itu siswa-siswi pilihan, itu semua aktif itu. Ada berapa tadi siswanya ya? 5 ya? Itu yang pilihan ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Itu pilihan, tapi tadi Pak Prasojo bahasa Inggrisnya sangat minim. Bahkan pada saat memegang tas, Pak Prasojo juga tidak mengatakannya dalam bahasa Inggris. Padahal kalau misalnya Pak Prasojo memegang tas, Pak Prasojo mengatakan pakai bahasa Inggris, this is a bag, itu mereka pasti tahu bahwa bag itu adalah tas karena ada barangnya. Oke. Kemudian juga tadi di suatu titik waktu itu Pak Prasojo kan menanyakan nama-nama benda di kelas ya. Ada tadi nanyakin itu apa enggak yang ini seperti itu Pak. Pas nunjuk laptop itu ini itu nunjuk yang lain itu sedang apa Pak? Iya, itu matching Pak, merupakan kata dengan gambarnya. Ya, oke, ya matching. Itu sebenarnya harusnya bisa pakai misalnya what is this, what is that. Ya, jangan itu, ini kan hal-hal itu kan hal-hal yang sederhana. Jadi yang pertama terkait dengan English Pak, Bapak harus menentukan komitmen ya. Bapak itu sebagai guru bahasa Inggris misalnya targetnya itu ngajar pakai bahasa Inggris itu minimal berapa persen ya, dan itu adalah target akhir, katakanlah minimal saya harus ngajar pakai bahasa Inggris misalnya 2 tahun ke depan harus 60% pakai bahasa Inggris pada tahun 2024 katakanlah. Itu sebenarnya hampir sama dengan apa ya istilahnya lah, your ideal in 2024. Saya akan ngajar pakai bahasa Inggrisnya 60%. Maka harus dimulai Pak 26. Kalau sekarang baru 10%, kalau 60% itu berarti 50%. Maka Bapak harus punya agenda dalam 1 semester peningkatannya berapa. Dan Bapak harus punya list yang mana saja yang harus pakai bahasa Inggris. Misalnya kalau what is this, what is that, kemudian ada bendanya, Bapak harus pakai bahasa Inggris. Juga the routines, bahasa Inggris yang rutin. Oke, before we start the class, let's say a prayer. Itu kan rutin, tiap hari diucapkan. Iya Pak. Tadi pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia kan? Oke, yang kayak gitu harus mulai pakai bahasa Inggris karena tiap hari akan diucapkan, itu kan rutin. Juga kalau membagi kelompok itu tiap hari misalnya, tiap ngajar itu kan ada kelompok. Jadi itu juga harus pakai bahasa Inggris. Jadi mulai dari
classroom routines itu harus in English. Good morning, how are you? Kemudian let's say a prayer. Kemudian kalau menutup ya let's wrap the class by saying a prayer. Jadi hal-hal yang rutin yang tiap hari diucapkan itu harus pakai bahasa Inggris. Ya, kemudian juga meminta anak ke depan bertanya yang sederhana itu juga mulailah dengan bahasa Inggris. Itu tentang English ya. Sementara tadi Pak Prasetyo mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya masih di bawah 10%. And it's true I think. And sampai PPL ini kan masih besok di action kedua, tolong Pak dicoba diperbaiki ya, itu sebagai catatan. Iya. Perbanyak. Mulailah dengan routine instruction. Kemudian dominasi guru. Kira-kira Pak Prasetyo tadi mendominasi kelas berapa persen? Iya, saya kira hampir 90 mungkin Pak ya, 90. Hampir 90 toh. Jadi semua kegiatannya hampir di bawah pengawasan atau di bawah kontrol Pak Prasetyo kan? Iya Pak. Nah kalau seperti itu nanti Pak Prasetyo tidak bisa membangun dengan cepat learners autonomy. Maka coba Pak Prasetyo mendesain kegiatan yang misalnya dengan berkelompok misalnya. Misalnya di kelompok itu ada 15 menit misalnya. Komitmennya adalah 15 menit berkelompok ya. Misalnya, class, in the next 15 minutes, you are going to work with your friends. Perintah-perintah kayak gitu harus selalu pakai bahasa Inggris Pak, karena itu akan dilakukan setiap hari. Nah, 15 menit ya udah biarin aja siswa-siswi bekerja dengan diri mereka sendiri. Paling enggak kalau mengajar 80 menit, ada 2 kelompok, misalnya yang satu 10 menit, yang satu 15 menit, kan udah 25 menit mereka berbicara. Kalau itu hal-hal yang sederhana, latihkan expression-nya. Misalnya diskusi tentang teks misalnya, teks deskriptif, misalnya which part is the identification, which part is the description. Kan hanya kalimat-kalimat sederhana kayak gitu. Diajarkan, kemudian Pak Prasetyo buat kayak sentence card yang warna-warni ditempelkan di kelas. Jadi Pak Prasetyo nggak ngajari semuanya, tapi ngajari sebagian, terus siswa belajar sendiri dengan melihat contoh-contoh yang ada di dinding. Karena kadang-kadang anak malu bertanya, Pak tadi ngomongnya gimana? Nah, kalau ada di dinding nggak usah bertanya. Kalau dia lupa, tinggal lihat di dinding. Jadi dinding kelas bahasa Inggris SMP itu harus warna-warni, banyak tempelan-tempelan, karena itu alat belajar mereka, alat bantu mengingat mereka. Itu dominasi guru ya. Nah, dominasi guru yang tadi Bapak terlalu banyak itu karena variasi kegiatannya yang kurang. Jadi variasi kegiatannya lebih banyak kegiatan yang teacher controlled, yang dikontrol oleh guru. Nah, kalau variasi kegiatannya ditambah, misalnya Pak Prasetyo membawa games misalnya, contohnya misalnya survei games, kemudian ada diskusi, kemudian role playing sehabis diskusi. Kalau variasi kegiatannya banyak, maka kontrol Pak Prasetyo sedikit demi sedikit akan berkurang. Kemudian kelas akan lebih ke learner centered. Ya, jadi variasi kegiatan. Kemudian juga the variability of explanation. Kan kita kan ke depan salah satu visi dari kurikulum Merdeka itu kan differentiated learning. Differentiated learning itu artinya there is something for everyone. Semua orang itu mendapat haknya, termasuk anak yang lambat belajar, anak yang kurang perhatian. Maka yang diperlukan adalah adanya variasi penjelasan. Alternative explanation. Ya, jadi supaya semuanya ada. Tapi sinteksnya sudah bagus, dan kelasnya tadi udah aktif sebenarnya. Jadi kalau dicoba banyak bahasa Inggris, saya kira anaknya responsif banget kok itu tadi. Jadi saya kira juga bahasa Inggris mereka juga
lumayan lah anak-anak sekarang kan exposure-nya kan sudah banyak. Pak Prasetyo di mana? Di Kalimantan berapa mana? Kalimantan Utara, Pak. Malino. Oh, mau Kalimantan Malino ya? Malino. Malino, Pak. Ya, Malino itu internetnya bagus apa enggak? Lebih, iya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Ya, ya. Tapi anak-anak biasa main game pakai internet enggak? Main game online? Iya, ada mahasiswa yang main game online, Pak. Oke, jadi main game online, nonton bola, itu sebenarnya alat belajar mereka. Jadi sebenarnya mereka sudah punya cukup exposure, Pak. Tinggal diangkat di kelas, dibawa ke kelas. Nah, karena tadi Pak Prasetyo banyak pakai bahasa Indonesia, jadi tidak muncul. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, saya kira mereka tahu. Kemudian pakai role play tadi, jadi yang matching itu jangan di bawah kontrol Pak Prasetyo, tapi biar siswa yang mengerjakan kegiatan matching tadi. Oke, jadi secara umum sinteksnya sudah oke Pak. Jadi tinggal memperbaiki detailnya, terutama lah the amount of English in the classroom, kemudian teacher domination itu harus dikurangi, kemudian ragam kegiatannya harus ditambah. Kemudian kalau ada siswa yang agak berbeda-beda tingkat kemampuannya, explanation-nya juga ditambah. Saya kira itu Pak Prasetyo sebagai bahan untuk merencanakan action yang kedua. Iya, Pak. Jadi nanti Oke. Ya, silakan. kalau actionnya itu ada 1, 2, 3 gitu, Pak ya. Ya, ya. Rencana untuk yang kedua, Pak, saya akan Actionnya sebenarnya yang dilaporkan itu, yang direkam itu dan diupload itu hanya action 1 dan 2 Pak, tidak 3. Tapi kalau Pak Prasetyo akan memperbaiki di antara itu kan Pak Prasetyo punya berapa hari untuk PPL ya? 8 hari ya? Iya, betul Pak. 8 hari. Jadi boleh saja kalau Prasetyo ingin memperbaiki boleh saja. Tapi yang direkam nanti adalah yang menurut Pak Prasetyo yang terbaik. Baik ya Pak. Yang direkamnya, yang diupload, kalau semua direkam ya, tinggal nanti dipilih yang terbaik yang mana. Ya, oke. Untuk next, mungkin pertemuan berikutnya, saya akan ngambil anak-anak yang tunarungu, Pak. Oh, jangan dulu Pak, itu tantangannya terlalu besar. Anak-anak yang biasa dulu saja. Iya Pak. Anak-anak yang biasa dulu aja. Nanti kalau Bapak sudah merasa nyaman, kemudian polanya sudah bagus, baru kita coba yang tantangannya lebih tinggi. Oh iya Pak. Oke. Oke gitu ya. Oke ya, makasih Pak. Nanti saya perbaiki Pak. Sama-sama. Oke, saya leave ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Oke, you're welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.